Okay, welcome to the Move Freak channel. Let's go. Di channel ini kita akan membahas semuanya tentang film, mulai dari review, terus review, pokoknya semua tentang film. Hai. Oke. Dari di awal video bang, ini awal video Move Freak channel, jadi akan cringe banget ya, tapi bear with me, bear with us. I got you, homie. Oke, sebelum itu intro dulu lah, intro sobat. Hit it. Intro. Remember me? They took Furiosa! You crawled out of a pitiless grave. Only one thing's gonna do that. Revenge. But you will never. Going to get me. Oke, Furiosa, film tentang tema balas dendam yang menurutku paling bagus sepanjang sejarah. Kenapa? Kita bahas Kenapa aku sangat suka ya sama film Furiosa ini, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah kita bahas actionnya dulu. Tentu saja di film Furiosa ini, semenjak film sebelumnya yaitu Mad Max Fury Road yang didireksi juga oleh George Miller, itu paling menonjol adalah menurutku action sequence-nya. Jadi di film itu kita bisa melihat orang saling tembak-tembakan, orang saling tabrak-tabrakan mobil, saling melompat sana ke sini. Terus di film Furiosa ini masih disuguhkan juga hal seperti itu. Tapi bedanya di sini ada elemen-elemen baru yang bisa kita lihat dan lebih seru pastinya. Yaitu ada orang yang dengan pakai yang para layang itu, terus saling menembak tombak. Itu keren banget sih, itu keren banget. George Miller, 2 thumbs up. Good job! Kita move ke dalam segi sinematografi dan visual efeknya. Oke, di film Furiosa ini sinematografinya bagus. Banyak shot-shot bagus, shot-shot keren. Terus kayak indah gitu, terus shot-shot yang establish gitu, ngeliatin gimana gersangnya dunia si Furiosa di Mad Max ini. Nah itu tapi selain sinematografinya bagus, tapi di sini visual efeknya lah yang aku rasa masih kurang. Nggak tahu disengaja atau nggak disengaja ya. Visual efeknya di sini tuh masih kelihatan, ada beberapa adegan yang kelihatan visual efeknya tuh kayak masih kasar gitu. Kayak kita masih bisa ngelihat mobil dari jauh gitu, kamera wide shot gitu, mobilnya masih kayak patah-patah gitu. Kayak itu sih, tapi menurutku itu nggak terlalu mengganggu ya, karena cuma ada di beberapa adegan aja. Yang lainnya visual efeknya keren lah, seperti Warner Bros pada umumnya ya. Atau mungkin karena Warner Bros juga yang ngasih deadline terlalu buru-buru gitu bagi para tim VFX-nya, terus makanya keburu-buru gini. Kayak contoh si Justice League itu yang kumis Superman itu kan juga terlihat sangat buru-buru begitu. Superman! Can we ask you some questions? It's full on podcast. Well, in that case. How many... Kita move ke dalam editing dan pacingnya. Oke, di sini keren sih editingnya itu. Aku bisa melihat cara cut-to-cutnya itu sangat fast pace banget ya. Pace-nya tuh cepat banget, tapi nggak kerasa cepat, paham nggak? Jadi di adegan itu kita ngerasa kayak cepet banget dilihatin action scene, terus gini, tapi secara teratur gitu, jadi enak gitu ngelihatnya, nggak yang cepet terus capek gitu, paham nggak? Tapi yang cepet tapi pelan gitu. What? Bro, what are you talking about, man? Ya pokoknya itulah, nonton sendiri ya. Pacingnya menurutku di sini perfect lah, bagus, enak gitu dilihat. Terus
editingnya juga transisinya itu menurutku mengingatkan kita kayak film di 90-an gitu yang transisi yang keren-keren gitu. Kayak ada satu transisi yang aku suka banget di sini. Itu ngingetin aku sama transisi klasiknya Steven Spielberg di film Jurassic World di film Jurassic Park The Lost World. Itu transisi yang unik banget, tapi aku nemuin lagi di film ini gitu. Jadi aku setuju banget, itu mungkin editingnya emang disengajain kayak gitu biar feelsnya kayak masih di tahun 90-an, yang mana film Mad Max sebelumnya ya, Mad Max aja itu kan di tahun segitu kayaknya. Kurang tahu sih. Nah itu, kita move ke dalam ceritanya, plotnya. Nah ini yang aku suka dalam film ini, dan yang menurutku unggul dalam film ini dibanding di film Mad Max Fury Road yang George Miller film sebelumnya. Itu adalah dari segi ceritanya. Kalau di film Mad Max kan udah pasti sangat menonjol banget sisi actionnya gitu, kayak filmnya sangat di-carry, sangat ditolong oleh actionnya, visual driven banget lah pokoknya. Nah sedangkan di sini selain dari visualnya yang oke juga, actionnya yang keren, ceritanya di sini juga nggak kalah keren bro. Jadi yang menurutku kenapa film spin-off ini berhasil kebanding film-film spin-off lainnya, karena di sini kita sebagai penonton itu ditempatkan posisinya kayak si Furiosa ini gitu, dari awal film bahkan. Karena apa? Karena Furiosa itu sangat minim sekali dialog di film ini. Bahkan kita bisa hitung beberapa line dialog yang dia ngomong gitu di film ini gitu. Karena treatment karakternya si Furiosa kayak gitu, makanya kita sebagai penonton juga bisa merasakan dia yang diam dan lalu ngelihat hal-hal apa aja, konflik-konflik apa aja yang terjadi di sana. Karena dari awal film sampai pertengahan bahkan itu porsinya si Furiosa ini dikit banget, nggak dikit secara time screen ya, tapi secara di adegan itu tuh dia nggak ada, dia pasif gitu. Tapi kita dan malah fokusnya ke karakter-karakter lain, konflik-konflik lain yang ada di situ gitu. Kayak world buildingnya gitu, ditekankan di world buildingnya, terus ditekankan di semua kondisi yang akhirnya membentuk diri Furiosa ini. Karena Furiosa dari kecil, dari awal film sampai pertengahan tuh kayak cuma diem aja pasif gitu, ngeliatin doang gitu kayak. Dan di situ menurutku malah cara pinternya, karena kita sebagai penonton akhirnya bisa merasakan apa yang dirasakan Furiosa gitu. Kayak di sana kayak kita ngeliat anjing nih, orang-orang barbar ini, damn bro, fuck bro gitu, kayak dunianya tuh fucked up banget gitu. Dan kita bisa ngelihat itu, dan kita kayak merasa sebagai Furiosa di situ, karena kita dan Furiosa sama-sama diam, dan itu keren banget. Terus menurutku di sini karena tadi ya aku bilang Furiosa itu treatmentnya adalah dipasifkan dulu lah, istilahnya dipasifkan dulu dari awal dengan film gitu. Jadi film ini tuh nggak keburu-buru membentuk si Furiosa ini. Jadi kita bisa selama filmnya 2 jam 30 menitan gitu kalau nggak salah, kita tuh ngerasa mengerti Furiosa, ngerasa tumbuh bareng sama Furiosa itu dari awal film, dari dia kecil sampai dia akhirnya bisa botak gitu, jadi botak. Kita move dari cerita, bagus lah. Kita move di karakter. Nah di karakter sebenarnya udah disinggung dikit sama aku ya tadi. Furiosa di sini bagus banget karakternya, oke banget, kita bisa ngerti dia sebagai penonton. Sebagai penonton kita bisa dihadapkan di sudut pandangnya sama seperti Furiosa. Keren banget ini karakternya Furiosa, meskipun diam selama meskipun karakternya sangat diam sekali di film ini, tapi kita bisa ngertiin dia. Karena nggak gampang loh membuat karakter yang diam itu bisa kita sukai gitu.
Kayak contohnya di film Manchester by the Sea, karakter namanya siapa aku lupa namanya, itu juga karakter yang pendiam tapi kita bisa ngerti dia. Sama kayak di Furious. Dan Anya Taylor-Joy seperti biasa, gorgeous, kan ya, maksudnya actingnya di sini bagus. Terus villainnya Pak Dementus, sangat PR sekali juga, membuat villain yang lebih bangsat, lebih jahat dari Immortan Joe. Dan di sini Dementus lebih bangsat dan lebih jahat dari Immortan Joe. Kayak kita lebih sebel gitu melihat. Tapi di sini bagusnya villain ini kita ngerti kenapa dia melakukan itu. Kenapa dia melakukan bad things, hal-hal jahat yang ada di film. Kita ngerti gitu. Dan hubungannya si Dementus sama Furiosa ini dibuat kayak apa sih, kayak love hate relationship gitu. Itu keren sih, itu aku nggak pernah lihat hubungan protagonis dan antagonis yang kayak gitu. Maksudnya in a long time gitu, kayak ini unik gitu hubungan mereka. Terus kita bisa ngerti juga si Dementus ini kenapa bangsat, kenapa jahat gitu. Dan Chris Hemsworth di sini seperti biasa ya, aktingnya bagus. Bedalah dari yang aku lihat di Thor gimana, dia di Extraction gimana. Di sini dia jadi kayak karakter yang bengis, yang selengean gitu. Ini kayak Bedtime El Royale ya, tapi ya mungkin, tapi di sini lebih sisi bangsatnya lebih ditonjolkan. Bagus. Nah, tapi yang aku sayangkan ada beberapa karakter di sini yang menurutku kayak cuma dikenalin doang, terus udah dilupakan gitu. Kayak seakan-akan si saudara ini bilang, nih ada karakter nih namanya ini gitu. Ya, dan nonton, oke lanjut sini berikutnya gitu. Kayak dilupakan gitu karakter. Ada beberapa karakter lah di sini, dan itu ada yang ngaruh ke cerita juga sih. Tapi menurutku itu juga minor mistake ya, minor flaws. Itu nggak terlalu mengganggu aku sih buat akhirnya menjudge filmnya jadi jelek. Ya udah, tapi sangat disayangkan aja karena beberapa karakter yang udah dikenalin tuh sangat berpotensial banget dalam mempercantik ceritanya lagi gitu. Tapi malah ya udah dilupakan gitu aja. Oh ya, terus we come to the conclusion. I'm gonna come. Film ini yang tadi aku awal bilang, film ini adalah film dengan tema balas dendam terbaik. Apa? Kita breakdown dulu ya. Di film-film dengan tema balas dendam lainnya kayak John Wick, terus kayak Gladiator, terus kayak Man on Fire itu pasti kita sebagai penonton disuguhkan nilai moral yang sangat reflektif. Pasti di akhir film tuh kita dikasih tahu bahwa si main karakter ini akhirnya sadar gitu kalau balas dendam itu nggak akan mengembalikan keluarga yang atau sesuatu yang udah diambil sama si karakter antagonis. Pasti gitu terus gitu, di John Wick juga, di Gladiator. Nah, bedanya di film ini, si karakter Furiosa ingin membalaskan dendam itu udah tahu kalau dia tuh ketika ketemu si antagonisnya pasti dia tuh gak mau kayak bunuh dia, tapi dia mau everything that is taken dari dia itu dia mau ambil kembali. Kayak itu mematahkan repetitif pola pikir repetitifku ya tadi yang bilang pasti ini di akhir film kayak dia sadar bahwa balas dendam itu nggak bisa membalikin semuanya itu. Tapi enggak, motivasinya dia ingin balas dendam ya, dia pengen si orang ini yang telah mengambil semuanya dari dia itu tanggung jawab, kayak mana kembalikan semua yang telah kamu ambil dariku gitu. Jadi it's beyond vengeance gitu. Aku ngeliat baru ini sih, terus dia bagus, kayak formula baru lah di film dengan tema balas dendam. Makanya bagus banget. Apa sih Pak? Terakhir aku kasih skor ya. Dari 5 bintang aku kasih. Terima kasih yang udah nonton. Subscribe karena akan banyak konten-konten lagi tentang film tentunya.
yang bakal bisa kamu nikmati di sini. Terus maafkan juga ini di video pertama udah disertai oleh suara hujan, terus kayak setting yang tidak proper gitu. Kita belum ada closing, jadi closingnya seiring dengan konten-konten yang ada kita tinggalkan. Oke, jadi itu aja. Adios.